Trip diawali dari Jagakarsa menuju Bekasi untuk titik kumpul dan diteruskan melalui Pantura atau jalur utama. Kemungkinan kita akan rest di Cirebon dan kita akan lanjut lagi sampai di daerah Pekalongan atau Batang. Seperti biasa ya teman-teman, trip diawali dari Jagakarsa nih. Kali ini Mas Rang pengen ajak kalian buat menuju ke Dieng. Jujur Mas Rang kangen banget sama Pantura. Tapi kali ini Mas Rang gak sendirian, Mas Rang tuh sama teman-teman. Tapi mungkin ini baru buat kalian. Oke, kita lanjut dulu ya Mas Rang ceritain. Jadi ada Mas Apit yang biasa Sanmori sama Mas Rang. Terusnya ada Pak Yosi yang anak KVC Bekasi, dia emang sering touring. Nanti Mas Rang kenalin. Ada Mas Noval sama istrinya, dan satu lagi ada Mas Ega. Sekarang Mas Rang lagi ada di Pasar Rebo untuk menuju Bekasi, karena biasanya Mas Rang ke Bekasi itu nggak lewat Kalimalang tapi lewat Jati Asih. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Let's go. Tips kecil dari Mas Rang ketika kalian pengen ke Pantura, emang paling bener kalau dari Jakarta Selatan itu jam 2 siang deh. Gak padet-padet banget jalannya, apalagi kita gak berbarengan sama orang pulang kerja. Jam segitu udah paling pas banget teman-teman. Oke, sebelum lanjut seperti biasa Mas Rang pengen bumper dan iklan produk Mas Rang dulu. Let's go. Punya motor yang kinclong tapi nggak dirawat tuh nggak enak banget ya. Kali ini Mas Rang ada quick shine, polesan atau sealant wax khusus bodi motor kamu yang berwarna solid alias nggak ada metaliknya. Dan quick shine ini bisa dipakai di visor helm kamu. Apalagi di batok helm udah pasti hasilnya kinclong. Ini udah water beading ya, jadi aman banget kalau ketika kamu pakai hujan-hujanan. Airnya langsung netes. Kita lihat hasilnya, kinclongnya kayak gini coy. Wih, semua ini bisa kalian dapetin di Tokopedia dan Shopee MSRG Official. Harganya gak mahal kok, mampir aja dulu. Nah, biasanya SPBU depan atau seberang Hotel Merapi Merbabu menjadi titik kumpul buat Mas Rang ketemu teman-teman nih. Salah satunya buat trip kali ini Mas Rang ketemu teman-teman yang lain di sini. Tapi sepertinya jam 2 belum pada datang ya. Baiknya Mas Rang belanja logistik dulu, terutama air minum nih teman-teman. Oh ya, mau ngasih tahu teman-teman juga kalau trip kali ini Mas Rang sih berharap jalanan lancar ya, karena bisa dibilang bertepatan sama hari libur atau Nataru nih teman-teman, Natal dan Tahun Baru. Oh ya, buat teman-teman Mas Rang yang sering ngingetin Mas Rang minum air putih, tenang aja. Walaupun Mas Rang minum Pocari Sweat, sebenarnya Mas Rang beli air mineral juga loh. Tuh, ada kan? Kalian bisa lihat sendiri di sisi kiri Mas Rang. Oke, sambil nunggu yang lain, Mas Rang coba santai-santai di sini dulu yuk. Saatnya kenalan. Nah, yang depan ini namanya Mas Apit. Dia masih SMA di SMA 70. Belakangnya adalah bokapnya, namanya Om Yosi. Dia yang biasa touring, nanti yang akan ngelit perjalanan kita nih teman-teman. Oh iya, nggak lupa juga ya, Mas Rang mau nyiapin uang sebesar 200.000 untuk isi bensin sampai pulang nih. Ini yang akan Mas Rang taruh tangki bensin Mas Rang. Jadi nggak ganggu-ganggu duit jajan Mas Rang nantinya. Itu sih biasanya tips dari Mas Rang biar bensin kita nggak keganggu. Nah, ini kenalin, ini adalah Mas Noval dan ini adalah istrinya Mbak Asya. Dia yang akan ikut trip kita kali ini. Nah, Mas Noval dan Mbak Asya ini first time touring loh. Oh ya, satu lagi nih yang agak tambun namanya Mas Ega. Dia customer high tech. Tiba-tiba pengen ikut join aja. BTW dia habis pulang kerja langsung ikut. Wow, the best. Semoga perjalanan kita menyenangkan kali ini ya. Nggak ada masalah apapun atau kembali ke rumah dengan selamat.
Kita sebat-sebat dulu karena Mas Noval baru sampai. Habis itu kita prepare. Kurang lebih sekarang jam setengah 3. Thank you. Gue tahu lu bukan pengen foto, lu pengen pamer handphone baru aja anjing. Jam 3 start dari Hotel Merapi Merbabu. Oke ya, tepat jam 3 kita jalan, dan untuk di Bekasi sepertinya teman-teman udah tahu ya treknya seperti apa untuk menuju Pantura. Nah, untuk di Kerawang, Mas Rang lebih seneng lewat Lingkar Kerawang atau Tanjung Pura. Entah kenapa, Mas Rang lebih seneng lewat sini daripada lewat dalam kota Kerawangnya. Karena enak aja, tinggal lurus-lurus aja gitu teman-teman. Sebelumnya Mas Rang mohon maaf kalau kamera Mas Rang masih miring ya, karena emang rasa belum dapat settingan yang pas aja. Semoga kalian bisa menikmati vibes di Pantura sore ini teman-teman. Di Tanjung Pura kita ngeres sebentar karena Mas Rang baru dapat karet ban dalam buat ngikat tasnya Apit biar nggak digendong. Perjalanan jauh digendong itu tas bakal nggak nyaman banget buat punggung. Jadi saran Mas Rang baiknya taruh di jok belakang sih. Nanti kita lihat gimana cara Mas Rang nyetingnya. Sekalian kita istirahat biar Mas Noval dan Mbak Asya nggak kaget-kaget banget ketemu jalan Pantura nantinya. Oke, kita ngeres-ngeres dulu yuk. Kalau dibilang kita terlalu sering ngeres, menurut Mas Rang perjalanan touring itu nggak ada batasan buat ngeres ya. Kalian bebas berhenti jam berapapun. Oke, mumpung pada ngeres-ngeres, saatnya Mas Rang ikat tas buat si Apit biar nggak terlalu capek punggungnya. Nah, kalau kalian penasaran, Mas Rang biasanya gunain karet bekas ban dalam yang udah dipotong secara panjang. Nanti terus kita ikat kenceng aja. Nanti bagian iketannya kita selipin di jok belakang, di dalam jok nih teman-teman. Jadi nggak kelihatan deh tuh iketannya. Nah, karet ban dalam ini efektif banget buat kalian ketinggalan jaring atau HB kayak gitu teman-teman. Semoga tips Mas Rang berguna ya. Tinggal kita setting biar Apit duduknya enak. Di situ beres deh. Kita istirahat sebentar, terus lanjut lagi teman-teman. Karena yang first time touring adalah Mas Noval, jadi ketika Mas Noval bilang udah cukup ngeresnya, kita prepare dan siap berangkat lagi nih teman-teman. Jangan salah loh, Apit walaupun udah masih SMA, dia udah sampai Bromo bawa motor varionya. Gokil ya. Kita lanjut lagi yuk.
Oke, sekarang kita udah lanjut jalan lagi ya. Tinggal kita ngelihat ada drama apa lagi di Pantura ini. Karena menurut Mas Rang, alhamdulillah banget nih, Pantura nggak rame-rame banget buat ketika Mas Rang berangkat liburan Nataru nih teman-teman. Senang sih dapet vibes Pantura yang gak terlalu padat, jadi kita bisa atur speed motor kita. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman, karena biar bagaimanapun namanya celaka itu nggak ada jam dan tanggal. Jangan pernah maksain ketika teman-teman sudah pada masuk, tapi kita harus masa masuk walaupun space-nya itu sempit. Jadi menurut Mas Rang, ngerem itu lebih baik. Toh mereka nggak bakal ninggal kok. Jadi gak usah ugal-ugalan ya. Gak perlu adalah kata-kata Pantura race. Karena menurut Mas Rang, ya kita nikmatin aja setiap kilometernya. Itu kayaknya lebih asik sih. Apalagi buat kalian yang kangen touring nih teman-teman. Kita dapat notifikasi untuk minggir sebentar ya. Sepertinya motor Apit ada trouble sedikit nih di bagian knalpotnya. Tapi Mas Rang sendiri nggak tahu trouble-nya apa. Coba kita samperin yuk. Semoga nggak parah ya. Takutnya kita harus butuh bengkel ya. Semoga semuanya aman. Itu sih pesan Mas Rang ketika kita touring. Nah ini buat teman-teman juga di rumah, pastiin sebelum kalian jalan, well prepare itu atau zero mistake itu penting banget buat motor atau badan kalian, biar nggak ada kejadian-kejadian seperti ini ya. Walaupun kejadiannya itu minor alias nggak mayor, so pastiin semuanya everything is okay teman-teman. Kita lihat yuk masalahnya apa sih. Apanya Pit? Kendor doang. Mau kunci-kunci nggak Pit? Mau kunci nggak? Mas, mau kunci-kunci nggak Mas? Ada? Ada nih. 14 sok. Sok. Iya nggak apa-apa. Gue bawa sih. Di rumah. Ada. Tadi bawa katanya. Oh bawa emang ya? Ya salah dong. Ternyata bagian yang kendor adalah baut knalpot yang ngiket ke arm nih teman-teman. Nah dari sini Mas Rang kan pernah ngingetin kenapa bagian-bagian penting ini selalu Mas Rang locked alias biar mengurangi kendor baut atau resiko baut copot ketika kena getaran mesin. Itu sih pesan Mas Rang kenapa Mas Rang seneng banget ngelem-ngelemin baut. Gak mesti pakai tread lock ya, atau lem baut kalian bisa gunain tribon atau lem apapun ya yang sifatnya bisa dibuka kembali. Itu sih pesan Mas Rang biar meminimalisir kejadian copot di jalan. Itu gak enak banget loh teman-teman. Setelah semuanya beres, Mas Rang ucapin thank you banget sama Mas Noval dan Mbak Asya yang rela bongkar-bongkar motornya buat ngambil kunci-kunci, terutama T14 ya buat benerin knalpotnya Mas Apit. Setelah ini kita lanjut lagi yuk. Udah
kurang lebih kita 2 jam jalan di Pantura, saatnya kita ngeres lagi. Gunanya untuk peregangan dan biar Mas Noval dan Mbak Asya nggak terlalu shock banget ya. Apalagi mengingat ketika kita udah hampir ke tengah masuk Indramayu nih ya, perjalanan kok ngerasa semakin padat ya. Jadi baiknya kita peregangan dulu buat ngeres-ngeres sebentar. So, kita jajan apa lagi di sini nih? Banyak banget pengeluarannya. Fun fact ya, Mas Ram mau ngasih tahu, sebenarnya biasanya bensin atau bahan bakar kendaraan kita tuh menuju destinasi itu nggak mahal. Jajan-jajan seperti ini nih yang udah ngelebihin kita beli bensin ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, namanya touring ya harus senang-senang. Kita harus sudah siapin uangnya dari awal sebelum berangkat, bukan dengan duit ngepres atau pas-pasan. Jadi pastiin semua materi kamu itu aman teman-teman. Oke? Kayaknya Mas Rang butuh tolak angin buat backup. Karena mengingat umur Mas Rang udah gak muda lagi, cepet banget masuk angin. Jadi tolak angin udah jadi kayak sahabat nih buat Mas Rang. Habis ngantri, kita nongkrong di depan yuk. Kita ngobrol-ngobrol sambil evaluasi di perjalanan, mulai dari jangan terlalu nempel sampai ngepas BIM yang sopan. Karena menurut Mas Rang kesian pengendara mobil atau truk ketika kita pas BIM terlalu sering, terutama yang sampai 4-5 kali. Cukup sekali atau 2 kali untuk menandakan kita mau menyalip mereka. Kayak gitu sih teman-teman. Mau lihat nggak apa aja yang Mas Rang bawa di box? Nah, yang pertama Mas Rang biasanya dompet taruh sini nih karena biar fast moving. Kemudian ada drone, tolak angin yang tadi Mas Rang beli. Lanjut ke ini anduk Mas Rang. Dan ini adalah tas gadget Mas Rang nih yang isinya kabel charger, terusnya senter, power bank, macam-macam semua elektronik Mas Rang ada di situ. Setelah ini kita lanjutin apalagi ya teman-teman ya. Biasanya di box Mas Rang ini yang fast moving ya. Pertama nih ada sweater, kemudian tisu basah, ada casing Samsung Mas Rang, Samsung A72 yang waterproof case, kemudian ada kupluk, ada bucket head yang Mas Rang bawa biar ini jadi obat ganteng. Nah, di sini ada obat-obatan Mas Rang mulai dari anti nyamuk, obat pusing, diare, terusnya pegel-pegel, dan di sini adalah alat mandi Mas Rang yang Mas Rang bawa. Biasanya Mas Rang cuci muka, jadi Mas Rang taruh sini nih. Kemudian ini ada kacamata hitam, tisu kering, microfiber, sama alat buat bersih-bersih helm atau motor. Kayak gitu aja sih. Di sini kita udah mulai nggak bisa ngebut nih teman-teman. Speed rate kita 60 km per jam karena motornya Mas Apit mengalami kendala di settingan pengapian ya. Nembak-nembak terus tiap digas selalu bercet-bercet. Nah, ketika kita udah coba benerin tapi nggak ada hasil, jadi kita mutusin untuk jalan santai aja di 60 kpj tapi tetap maju ke depan alias tidak stuck di satu titik ya. Kecuali motor Mas Apit memang udah bermasalah banget. Kita berharap sampai race kemudian motor Mas Apit udah bisa diperbaiki. Dan sekarang kita udah mulai masuk Cirebon nih teman-teman. Kondisi mulai hujan, tapi membuat motor kita jadi kotor banget nih, yang tadinya emang bersih banget. Gerimis tipis banget yang Mas Rang rasain ketika lewat Cirebon. Harusnya motor kita bisa bersih nih, tapi nggak apa-apa ya, ini bagian dari perjalanan. Kotor itu wajar, nanti tinggal kita bersihin di destinasi kayak gitu. Kita lanjut dulu yuk. Sepertinya di Cirebon kita bakal mau ngeres, mau cobain nasi jamblang yang legendaris. Apa? Yeay, kita ngeres lagi akhirnya. Sekarang Mas Rang lagi ada di nasi jamblang Ibu Fitri. Kalau kalian pernah ke nasi jamblang Ibu Nur, lokasi ini nggak jauh beda nih. Kalau Ibu Nur ada di belakang mall,
Ini tepatnya ada di seberang mall. Nah, jadi enak banget kan nyarinya. Kata Pak Yosi sih yang asli orang Cirebon, katanya di sebelah sini tuh ada juga yang legendaris, tapi kebetulan tutup. Jadi alhasil kita makan di nasi jamblang Ibu Fitri aja. Katanya rasanya sih gak beda jauh. Oke, saatnya Mas Rang pesan-pesan dulu ya. Untuk menunya kalian bisa lihat sendiri nih, ada apa aja. Menurut Mas Rang harganya cukup valuable kok makan di sini, walaupun agak sedikit lebih mahal daripada kalian makan di warteg, teman-teman. Nasi 2, sambel, telur masih ada Pak. Telur dadar balado. Telur belado. Oh berarti 3 nasinya Pak. Wah mantap. Telur belado, sambel kali. Oh pernah ya Pak. Nggih, monggo. Gorengan. Nah, tak ambil dewe, nggak apa-apa ya Pak. Matur suwun. Dibungkus. Udah nggak ada yang murah deh, tapi ramai. Oh masak terus ya? Oh udah. Oke, setelah makan selesai, kita lanjut riding lagi ya teman-teman. Kita akan masuk ke daerah Brebes, tapi kita tidak melewati Brebes kota. Kita melewati lingkar Brebes yang nantinya keluar di kota Tegal nih teman-teman. Menurut Mas Rang, adanya lingkar Brebes ini bikin kita lebih enak alias tidak gerasak gerusuk masuk ke dalam kota Brebesnya teman-teman. Nah, tapi ternyata kita salah prediksi. Ternyata entah kenapa ya, malam ini itu rame banget truk yang lewatin lingkar Brebes Tegal nih teman-teman. Jadi alhasil untuk sisi kirinya ya macet. Dan alhamdulillahnya di Tegal yang tadinya ada perbaikan jalan, sekarang cor-corannya udah rapi banget. Mungkin sebentar lagi tinggal diaspal. Tapi nanti dulu ya. Masih ada sedikit perbaikan jalan di daerah menuju Comal nih teman-teman. Jadi kita harus keluar atau buka tutup ke lawan arah atau kontraflow kita nyebutnya untuk kembali ke jalan utama. Tapi overall Mas Rang yakin di 2024 pertengahan pengen mudik semuanya udah beres total alias udah full aspal nih teman-teman. Dan alhamdulillah ya jam 2 rombongan udah masuk Pekalongan. Sebentar lagi kita mau rest istirahat untuk menyelesaikan trip Panturaan Jakarta Pekalongan nih teman-teman.
Yeay, alhamdulillah ya, kita udah masuk Batang pada pukul 2.30 atau setengah 3 nih. Dan di sini Mbak Asya udah mulai laporan nih ke Mas Rang kalau udah ngerasain ngantuk. Mas Rang bilang sebentar lagi Mbak, sekitar 30 menit lagi kita akan rest total di SPBU Subah, alias sebelum Bawang kita akan tidur total. Sebenarnya nih ya teman-teman, Mas Rang pengen banget ngajak kalian lewat Kajen ya menuju ke Diengnya, tapi alhasil Mas Rang kalah suara nih dibanding teman-teman yang lain. Ya udah deh, kita lewat Krakalan lagi ya teman-teman, gak bosen kan kalau Mas Rang lewat Krakalan. Oke, akhirnya Mas Rang sampai di SPBU Subah. Saatnya kita istirahat total. Mas Rang sih udah ngerasa pliket banget, pengen banget mandi di sini. Abis itu rebahan-rebahan sebentar, dan di minggu depan kita lanjut lagi nih untuk riding ke Dieng nih teman-teman. Oke, Mas Rang parkirin motor, abis itu kita ngeres-ngeres. Yuk. Udah Mas Rang siapin. Oh. Tempat tidurnya udah Mas Rang siapin. Entah kenapa ya, Mas Rang seneng banget rest di SPBU Subah ini, atau bilangnya di Sumber Rezeki 2, karena kamar mandinya nyaman banget buat mandi dan sambil pup gitu. Jajanannya banyak di sini teman-teman, charger gratis. Inilah yang bikin Mas Rang suka ngeres di sini. Overall thank you banget ya buat teman-teman yang udah ngikutin video Mas Rang dari awal sampai akhir, dari mulai Jakarta sampai ke daerah Batang nih. Abis ini Mas Rang mau mandi-mandi. Di video minggu depan Mas Rang akan ajakin kalian buat ke Dieng via Krakalan. Ada anggota baru nih yang belum pernah, yaitu Mas Noval dan Mas Ega yang tadinya enggan lewat Krakalan, milih di jalur Kajen, tapi tiba-tiba kena provokator Pak Yosi untuk mengikuti jalur Krakalan. Ada drama apa besok, Mas Rang juga kurang tahu. Yang jelas Mas Rang butuh istirahat. Kalau kalian pengen ke Dieng, pastiin kondisi motor kalian sehat, kaliannya juga sehat. Itu sih pesan Mas Rang. Mas Rang haturkan tara, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Sehat-sehat terus buat kita dan keluarga. Mas Rang undur diri. Sampai ketemu di video minggu depan. Perjalanan mulai dari SPBU Subah sampai ke penginapan yang ada di Dieng. Thank you.